Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisam Matswada, selaku moderator di kelompok 5. Sebelumnya, izin perkenalkan diri untuk kelompok 5 yaitu beranggotakan 7 orang. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah Bintang Satria Kurniawan, yang kedua yaitu Rizky Alamdi Pangesti, yang ketiga yaitu saya sendiri, yang keempat adalah Aninda Ardiani Wiranusra, yang kelima adalah Ridho Sianto Putra Muhammad, yang keenam yaitu Dia Pramusinta, yang ketujuh, yang terakhir yaitu Wibiandi Wicahyo. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hubungan interpersonal. Next. Secara umum, interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah hubungan di luar dari atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Littlejohn tahun 1999, mendefinisikan komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antar individu dan individu. Yang kedua, menurut Dedi Mulyana, bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara terbuka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua ada hakikat komunikasi interpersonal. Menurut Suranto A.W., meskipun terdapat beragam pengertian komunikasi antar pribadi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi, tetapi hakikat komunikasi antar pribadi pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah suatu proses. Kata lain dari proses yaitu sebuah transaksi dan interaksi. Transaksi yang dimaksud adalah mengenai gagasan, ide, pesan, simbol, atau informasi. Sedangkan istilah interaksi mengesankan adanya suatu tindakan yang berbalasan. Dengan kata lain, suatu proses hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi, interaksi sosial adalah suatu proses yang dinamis, saling mempengaruhi antar manusia. Terus yang kedua ada pesan, tidak ada dengan sendirinya, melainkan diciptakan dan dikirimkan oleh seorang komunikator atau sumber informasi. Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan atau penerima informasi. Dalam komunikasi antar pribadi, komunikator dan komunikan biasanya adalah individu, sehingga proses komunikasi yang terjadi melibatkan sekurang-kurangnya dua individu. Lalu yang ketiga, ada komunikasi antar pribadi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun komunikasi antar pribadi dapat disetting dalam pola komunikasi, namun untuk pertimbangan efektivitas komunikasi antar pribadi, maka komunikasi secara langsung menjadi pilihan utama. Pengiriman pesan yang dilakukan secara primer atau langsung, maka pesan tersebut berposisi sebagai media yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan. Lalu yang keempat ada penyampaian pesan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Keuntungan dari komunikasi antar pribadi secara lisan adalah kecepatannya. Misalnya, ketika seorang menginginkan melakukan tindakan komunikasi dengan orang lain, maka pesan dapat disampaikan dengan segera dalam bentuk paparan ucapan secara lisan. Dan yang kelima atau yang terakhir ada komunikasi antar pribadi tatap muka, memungkinkan respon dapat diketahui dengan segera atau instant feedback, yang artinya penerima pesan dapat dengan segera memberi tanggapan atas pesan-pesan yang telah diterima dari sumber. Salah satu kelebihannya yaitu apabila komunikasi antar pribadi disetting dalam proses komunikasi tatap muka, ialah masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi itu dapat merasakan dan mengetahui respon dari partner komunikasi tersebut. Sekian hakikat komunikasi, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi interpersonal yang terdiri dari 8
Untuk yang pertama komunikator, yang kedua encoding, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima komunikan, yang keenam decoding, yang ketujuh hasil, yang kedelapan gangguan, dan yang kesembilan komunikasi. Konteks komunikasi. Komunikasi interpersonal dapat digambarkan sebagai suatu komunikasi antara dua individu atau lebih individu yang dimana saling berinteraksi, saling memberikan umpan balik atau satu sama lain. Menurut Suranto Awe, komponen-komponen yang harus ada dalam komunikasi itu ada 9. Yang pertama, komunikator atau sumber. Komunikator adalah orang yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi, keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang lain. Yang kedua, ada encoding. Encoding yaitu suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal atau non-verbal yang disusun berdasarkan aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Yang ketiga ada pesan. Pesan ini adalah hasil dari encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal atau gabungan keduanya yang mewakili keadaan komunikator untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam aktivitas komunikasi, pesan itulah yang disampaikan oleh komunikator untuk diterima dan diinterpretasi oleh komunikan. Yang selanjutnya ada saluran. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang lain secara umum. Dalam konteks komunikasi interpersonal, penggunaan saluran ini atau media semata-mata karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan komunikasi secara tatap muka. Yang kelima ada komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi pesan. Dalam proses komunikasi interpersonal, penerima bersifat aktif. Selain menerima pesan melakukan pula proses interpretasi yang memberikan umpan balik. Yang selanjutnya ada decoding. Decoding yaitu suatu aktivitas yang dikerjakan oleh komunikan. Melalui indera, ia mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Decoding adalah proses memberi makna atau penafsiran di penerima pesan atau komunikan ketika mendapatkan pesan dari komunikator. Yang selanjutnya ada hasil. Hasil ini adalah aktivitas dari decoding. Apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan balik terhadap pesan yang diterimanya. Respon dapat bersifat positif, netral, maupun negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang dikehendaki komunikator. Netral berarti respon itu tidak menerima ataupun menolak keinginan dari komunikator. Respon negatif apabila tanggapan yang diberikan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Yang selanjutnya ada gangguan. Gangguan atau noise atau barrier beraneka ragam. Untuk itu harus didefinisikan dan dianalisis. Noise dapat terjadi di dalam komponen-komponen maupun dari sistem komunikasi. Noise merupakan apa yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik atau psikis. Dan yang terakhir yaitu konteks komunikasi. Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu. Paling tidak ada 3 dimensi, yaitu ruang, waktu, dan nilai. Konteks ruang menunjukkan pada lingkungan konkret dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, halaman, dan jalanan. Konteks waktu menunjukkan pada waktu kapan komunikasi tersebut dilaksanakan, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Konteks nilai itu meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, seperti adat istiadat, situasi rumah, norma pergaulan, etika, tata krama, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Ada 5 proses dasar yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. Di antaranya yang pertama itu proses pertama sensasi, yang berasal dari kata bahasa Inggris sense, yang berarti alat indera yang membuat manusia merasakan dan terhubung dengan sekitarnya. Selanjutnya ada asosiasi, yang mana meneruskan informasi yang telah diserap dan diterima melalui proses sensasi. Pada proses ini, individu akan melakukan asosiasi yang berupa menyamakan atau mencocokkan informasi atau fenomena yang diterima tersebut dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dialami sebelumnya. Selanjutnya ada persepsi, yaitu di mana individu memaknai, menyimpulkan, dan menafsirkan pesan atau informasi yang telah melewati 2 proses sebelumnya. Selanjutnya ada memori. Memori ini di mana dalam proses ini terdapat 4 jenis memori. Yang pertama recall, yaitu proses mengingat kembali. Yang kedua ada rekognisi, yaitu proses mengenali kembali atau menyadari hal-hal yang tertentu yang tersimpan dalam ingatan. Selanjutnya ada learning, yaitu proses mempelajari, memaknai, dan menyerap kembali informasi atau fenomena. Yang terakhir ada reintegrasi, yaitu menyusun, menstrukturasi ulang, dan mengintegrasikan informasi atau yang baru dengan bekal ingatan yang hanya sedikit tersisa dalam otak kita. Yang terakhir ada berpikir, di mana proses ini individu melakukan penafsiran akhir terhadap informasi yang telah melalui keempat proses sebelumnya. Proses ini bisa dikategorikan sebagai proses penentuan dalam membuat suatu keputusan akan hal-hal terkait, dan yang paling sering adalah bagaimana akhir yang dimiliki individu tersebut terhadap pesan yang telah diberikan kepada pihak lain. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi atau interpersonal dalam Mubarak dan Made 2014. Di antaranya yang pertama, pesan dikirim dan diterima secara stimulan dan spontan, relatif kurang terstruktur. Ketika seseorang berkomunikasi dengan teman, saudara, ataupun seseorang yang baru kenal, biasanya pembicaraan akan berlangsung spontan, tidak terencana topiknya, dan berpindah-pindah dari satu topik ke yang lain. Yang kedua, umpan balik segera atau immediately feedback. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik baik berupa tanggapan, dukungan, ekspresi, wajah, dan emosi bisa diberikan secara langsung. Masing-masing bisa saling mendukung, menyanggah, marah, sedih, seketika itu juga. Dalam komunikasi antar pribadi yang tidak bersifat tatap muka, ekspresi wajah mungkin tidak bisa ditampilkan, tetapi ekspresi melalui suara sangat mungkin didapatkan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung secara sirkuler. Peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan. Siapa yang memulai komunikasi, siapa yang memberi tanggapan berjalan bergantian. Yang keempat, kedudukan keduanya adalah setara atau dialogis. Karena terjadi pertukaran posisi komunikator dan komunikan secara terus-menerus, maka kedudukan mereka adalah setara, bersifat dialogis, dan bukan satu arah. Meskipun beberapa orang mencoba mendominasi pembicaraan, tetapi komunikasi tidak akan berjalan kalau dia tidak memberi kesempatan orang lain untuk memberi tanggapan. Yang terakhir, mempunyai efek yang paling kuat dibanding konteks komunikasi lainnya. Komunikator dapat mempengaruhi langsung tingkah laku atau konatif yang komunikannya dengan memanfaatkan pesan verbal dan nonverbal. Pengaruh dari seseorang terhadap orang lain lebih kuat untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri efektivitas komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada keterbukaan atau openness.
Keterbukaan meliputi 3 aspek. Yang pertama, penyampaian pesan yang efektif harus terbuka kepada penerima pesan. Yang kedua, kesediaan untuk bereaksi secara jujur terhadap tanggapan lawan bicara. Yang ketiga, kepemilikan menyangkut perasaan dan pikiran yang disampaikan bertanggung jawab atasnya. Lalu yang kedua ada empati atau empati. Mengetahui dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain pada saat tertentu dan situasi tertentu dari sudut pandang orang lain itu. Yang ketiga ada sikap mendukung atau supportiveness. Dalam komunikasi antar pribadi yang efektif disertai hubungan yang terdapat sikap mendukung untuk mencapai kesepahaman tujuan komunikasi. Lalu yang keempat ada sikap positif atau positiveness. Langkah pertama adalah membiasakan diri seorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Lalu, langkah kedua adalah perasaan positif untuk situasi komunikasi agar terjalin pola interaksi yang efektif. Yang kelima atau yang terakhir adalah kesetaraan atau equality. Dalam komunikasi interpersonal, menghendaki kesetaraan, tetapi tidak mengharuskan masing-masing saling menerima semua perilaku verbal dan non-verbal dari pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Komunikasi interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan dyad dan hubungan triad. Hubungan dyad merupakan hubungan antara dua individu. Kebanyakan hubungan kita dengan orang lain bersifat diadik. William Wilmot mengemukakan beberapa ciri khas hubungan dyad, di mana setiap hubungan dyad memiliki tujuan khusus. Individu dalam hubungan dyad menampilkan wajah yang berbeda. Wajah yang ditampilkannya dalam hubungan dyad yang lain. Dan pada hubungan dyad berkembang pola komunikasi termasuk pola berbahasa yang unik yang akan membedakan hubungan tersebut dengan hubungan dyad yang lain. Sedangkan hubungan triad merupakan hubungan antara 3 orang. Hubungan triad ini memiliki ciri lebih kompleks. Tingkat keintiman atau kedekatan antara individu lebih rendah dan keputusan yang diambil lebih didasarkan voting atau suara terbanyak. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi interpersonal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi dua, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas merupakan sebuah hubungan yang terbentuk karena tujuan menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh individu sendirian. Misalnya, hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan mahasiswa dalam kelompok untuk mengerjakan tugas, dan yang lainnya. Sedangkan hubungan sosial merupakan hubungan yang tidak terbentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Hubungan ini terbentuk baik secara personal maupun dan sosial. Sebagai contoh adalah hubungan dua sahabat dekat, hubungan dua kenalan saat makan siang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal berdasarkan jangka waktu. Komunikasi interpersonal berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi dua, yaitu hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan jangka pendek merupakan hubungan yang hanya berlangsung sebentar, misalnya hubungan antara dua orang yang saling menyapa ketika bertemu di jalan. Sedangkan hubungan jangka panjang berlangsung dalam waktu yang lama. Semakin lama suatu hubungan, semakin banyak investasi yang ditanam di dalamnya. Dan karena investasi yang ditanam itu banyak, maka semakin besar usaha kita untuk mempertahankannya. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi interpersonal yang didasarkan atas tingkat kedalaman atau keintiman. Komunikasi interpersonal yang didasarkan atas tingkat kedalaman atau keintiman yaitu hubungan biasa dan hubungan akrab atau intim. Hubungan biasa merupakan hubungan yang sama sekali tidak dalam atau impersonal atau ritual. Sedangkan hubungan akrab atau intim ditandai dengan menyiapkan diri. Makin intim suatu hubungan, makin besar kemungkinan terjadinya
penyikapan diri tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Hubungan intim terkait dengan jangka waktu di mana keintiman akan tumbuh pada jangka panjang. Karena itu hubungan intim akan cenderung dipertahankan karena investasi yang ditanamkan individu di dalamnya dalam jangka waktu yang lama telah banyak. Selanjutnya saya kembalikan ke yang selanjutnya. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi, komunikasi interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka antar individu dan sebagainya menurut kemampuan dan dalam hubungan interpersonal. Menurut Agus Mulyono dan Suranto, komunikasi interpersonal adalah komunikasi di dalam bentuk tatap muka, interaksi antar individu, verbal, dan kerjasama. Ketika orang-orang menyadari bahwa mereka memiliki minat saat yang memiliki pengetahuan dan kemandirian yang cukup. Proses komunikasi interpersonal ada 5 proses dasar yang terjadi dalam komunikasi interpersonal, yaitu sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.